Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas MC604. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Organisasi Behavior atau Perilaku Organisasi dengan studi kasus tantangan burnout karyawan dan well-being yang dikaitkan dengan teori perilaku organisasi. Topik yaitu tantangan burnout karyawan dan well-being. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berkepanjangan di tempat kerja. Di era kerja modern, terutama pasca pandemi, isu ini menjadi semakin relevan. Perusahaan kini menghadapi tantangan untuk menjaga kesejahteraan atau well-being karyawan agar tetap produktif dan terhindar dari burnout. Dari motivasi, dari dua faktor Herzberg. Menurut Friedrich Herzberg, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor motivator yaitu faktor internal, meliputi pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan perkembangan. Kedua, faktor Heikin atau eksternal, yaitu kondisi kerja, gaji, hubungan kolega, kebijakan perusahaan. Kaitannya dengan burnout dan well-being, burnout sering muncul ketika faktor Heikin tidak diperhatikan, misalnya beban kerja berlebihan, tidak ada work-life balance, atau lingkungan kerja yang tidak suportif. Untuk meningkatkan well-being, organisasi perlu memperkuat faktor motivator, misalnya dengan memberikan otonomi, pengembangan karir, dan pengakuan asas kontribusi karyawan. B. Gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada inspirasi perhatian terhadap kebutuhan individu atau tim. Pemimpin transformasional meliputi memberikan visi yang jelas, mendukung perkembangan pribadi karyawan, membangun ikatan emosional dan empati. Kaitannya, pemimpin transformasional dapat mengurangi burnout dengan membangun kepercayaan, memberikan dukungan moral, serta mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang C. Struktur organisasi modern Agile and Flat. Struktur Agile and Flat mendorong kolaborasi, kecepatan adaptasi, dan pengambilan keputusan yang lebih dekat ke level operasional. Kaitannya, struktur yang lebih datar memungkinkan karyawan lebih terlibat dalam proses kerja, yang bisa meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi aliansi, faktor penting dalam mencegah burnout. Agile juga memungkinkan fleksibilitas kerja dan respon cepat terhadap isu kesejahteraan karyawan. Yang kedua, komunikasi organisasi dan konflik. Komunikasi yang terbuka dan dua arah sangat penting untuk mengidentifikasi potensi burnout sejak dini. Kaitannya, yang pertama, kurangnya komunikasi transparan dapat menyebabkan transmisi informasi, frustasi, dan stres tambahan. Yang kedua, penanganan konflik yang buruk juga memperburuk tekanan kerja. Yang ketiga, program check-in rutin, survei, animus, atau sesi coaching dapat membantu menangani masalah ini. Yang ke-E, contoh organisasi yaitu Google. Google dikenal sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan well-being karyawan. Beberapa inisiatifnya diantara lain, yang pertama, fasilitas kesehatan mental dan konseling. Yang kedua, work from anywhere dan jadwal fleksibel. Yang ketiga, budaya kerja yang suportif dan kepemimpinan inklusif. Yang keempat, struktur organisasi yang cenderung flat dan agile. Walaupun Google dikenal sebagai tempat kerja impian, perusahaan ini tetap menghadapi tantangan burnout karena tekanan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, Google terus berinovasi dalam menjaga well-being karyawan. Kesimpulan, mengatasi burnout bukan hanya soal memberikan waktu istirahat, tapi juga menyentuh aspek mendalam dari perilaku organisasi. Motivasi, gaya kepemimpinan, konstruksi kerja, dan komunikasi. Organisasi masa kini yang ingin bertahan dan berkembang harus menempatkan well-being sebagai prioritas strategis.
Mungkin itu penjelasan dari soal studi kasus yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.